lagi kita nih di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Langsung Pak Ketum IWPI, Bapak Rinto Setiawan. Halo Pak Rinto, Ya. semangat terus hari ini Pak. Selalu semangat Mas Awan untuk menegakkan keadilan di dunia perpajakan, Mas. Luar biasa ya Pak Rinto, terus semangat bersama kita teman-teman. Kali ini IWPI mau menanggapi mengenai utang negara yang dipertanyakan. Kenapa IWPI mempertanyakan utang negara Pak? Ya, karena gini Mas Awan, dari utang negara inilah timbul target-target pajak gitu, Mas. Nanti kita yang disuruh Hmm, bayar, Mas Awan. Oke. Katanya kita negara demokrasi, katanya kita negara republik, rakyat pemilik kedaulatan, tapi kok kita Hmm, nggak pernah tahu utangnya, kita nggak tahu, kita tiba-tiba taunya pajak yang bertumpuk-tumpuk gitu Mas Awan. hmm, Loh, ini sebenarnya kita ini bosnya atau mereka ini yang bosnya itu Mas Awan. hmm, Lah, kalau mereka mengaku itu mereka bos, ya malah kebenaran Mas Awan. Ya alhamdulillah Mas Awan. hmm, Nanti wajib pajak seluruh Indonesia nggak usah bayar pajak lagi Mas Awan. Mereka yang kerja untuk kita, yang ngasih makan ke kita, itu loh Mas Awan. hmm, Jadi hmm, jadi negara semacam negara sosialis itu Mas Awan. Jadi semua kebutuhan dasar rakyat harus dipenuhi oleh negara, itu loh Mas, oleh pemerintah. Kita santai-santai aja Mas, santai-santai aja Mas. hmm, Sambil main catur, main gaple gitu Mas. Nah ini kan kita yang bekerja, kita yang ditarik pajak, kita disuruh dalam tanda kutip menanggung utang melalui pajak-pajak Mas. Contohnya kenaikan pajak PPN dari hmm, 10% ke 11% itu Mas Awan. Kita hmm, nggak tahu ini hasil BUMN kita. Itu untung atau rugi, berapa yang untung. Kalau rugi ngapain dipertahankan gitu Mas Awan. hmm, Nah, ini akhirnya IWPI menanyakan ini Mas ke PPD Kementerian Keuangan. hmm, Nah, ini masalahnya. Saya dari Kata Pajak Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kami warga negara Indonesia memohon informasi detail Mas, terkait hmm, struktur, peruntukan dan pembiayaan utang negara serta metodologi perhitungan produk domestik bruto. Nah, ini Mas hmm. yang di konten sebelumnya Mas. Cara ngitungnya produk domestik bruto ini gimana? Karena ini angka ini kalau dia yang bikin, ya dia sesuaikan Mas. Kalau utangnya segini ya PDB-nya dinaikin. Jadi aman terus. Itu terjadi persis kayak ini Mas Awan. Zamannya COVID dulu Mas Awan. Kan zamannya COVID dulu itu rumah sakit itu harus itu Mas ya, Hmm, kapasitas bed atau kasur itu kan berapa persen Mas yang harus ready Mas Awan ya. hmm, Nah, itu kan ada nilainya Mas waktu itu Mas. Dulu, apa itu istilahnya Mas? Bed ratio atau apa itu Mas? Nah, ada cara-cara nakal dari rumah sakit Mas Awan. Untuk meningkatkan bed ini, mereka beli kasur aja Mas. hmm, Kasur dikasih ini Mas yang buat untuk pasien darurat Mas ya, yang ada yang bisa didorong. Nah, itu beli banyak Mas Awan. Nah, hmm. dia nggak sediakan ruangannya Mas Awan. Dia beli banyak, ditaruh di lorong-lorong. Otomatis jumlah bednya misalkan dari 1.000 langsung naik ke 2.000 Mas Awan. Oke. Ya Hmm, ini jangan-jangan PDB ini kayak gitu Mas Awan. hmm, Kita nggak tahu. Ini yang kita hmm, tanyakan Mas. Pertama, hmm, eh, rincian utang negara. Kita mau tahu, Mas, utang negara kita ini yang di berita-berita itu katanya 9.000 triliun, atau ada hmm, yang ngomong 11.000 triliun, atau berapalah. Nah, kita hmm, mau lihat, Mas, data lengkap kreditur pemberi pinjaman kepada pemerintah Republik Indonesia per hmm, akhir per akhir tahun, yaitu akhir tahun 2024 atau yang tahun berjalannya 2025. hmm, Ya, meliputi lembaga bilateral, multilateral, komersial maupun domestik. Nama hmm, lembaganya, negara asal, dan jenis pinjaman. Yang hmm, kedua, total nilai pokok utang per kreditur, Mas Awan. Itu hmm, beserta bentuk kurs dan satuan mata uang, misalkan USD, ini yen hmm, Jepang, euro, rupiah, dan lain-lain. hmm, Nah, terus nilai ekuivalen rupiah berdasarkan kurs rata-rata saat kontrak. hmm, Nah, yang ketiga, tanggal perjanjian tenor jatuh tempo tiap pinjaman. Jadi hmm, utangnya itu rinciannya apa loh Mas? Kan kita diberitakan utang kita sekian aman, ya kita minta rinciannya Mas Awan. hmm, Tanggal perjanjian, tenor dan jatuh tempo tiap pinjaman. Terus yang keempat, besaran bunga. Nah, ini penting juga Mas. Misalkan hmm, utang WUS ini berapa triliun. Nah, itu hmm, bunganya berapa per tahunnya? Nah, hmm, besaran bunga atau imbal hasil masing-masing pinjaman. Yang hmm, kelima, tujuan dan peruntukan pinjaman dengan penjelasan rinci apakah digunakan untuk proyek infrastruktur tertentu, pembiayaan defisit APBN, penanganan pandemi, subsidi, atau hmm. refinancing utang lama. Yang keenam, total, nah kalau utang dibayar dengan utang kan bunganya kan rugi terus utang negara Mas.
Hmm. Nah, total pembayaran pokok dan bunga per tahun 5 tahun terakhir dibedakan antara pembayaran kepada kreditur luar negeri Hmm. dan pembayaran kepada kreditur dalam negeri, mungkin yang SPN tadi Mas ya. Yang Hmm. ketujuh, proyeksi kewajiban pembayaran utang pokok dan bunga untuk Hmm. 5 tahun ke depan, Mas. Jadi kita harus tahu, Mas, 2025 kan sudah jelas 800 triliun, nanti 2026 sampai 2030 dalam mata uang rupiah dan mata uang asal pinjaman. Terus yang kedelapan, komposisi utang negara dalam bentuk surat berharga negara, SBN, SUN, surat utang Hmm. negara dan SBSN. Hmm. Termasuk nilai outstanding, bunga rata-rata, persentase kepemilikan asing, institusional atau individu. Yang kesembilan, lembaga atau unit penjamin dan pengelola utang negara di bawah Kementerian Keuangan, termasuk sistem pelaporan dan audit publik yang digunakan. Nah, Hmm. ini B ini Mas, metodologi dan sumber data PDB. Ini yang terkait dengan PDB tadi Mas, produk domestik bruto. Metode perhitungan produk domestik bruto yang digunakan oleh Kementerian Keuangan dalam analisis rasio utang terhadap PDB Mas. Apakah menggunakan metode produksi, pengeluaran atau pendapatan. Dalam harga berlaku nominal atau harga konstan real. Nah, ini kan ini Mas, produksi pengeluaran. Yang ini selanjutnya adalah periode dan frekuensi pembaruan data. Yang poin selanjutnya 11, lembaga sumber data PDB yang dijadikan acuan resmi, apakah dari BPS atau disusun internal oleh Kementerian Keuangan. Jika disusun secara internal, mohon penjelasan metodologi, indikator, dan tim teknis yang melakukan penelitian tersebut, Mas Awan. Hmm. Yang ke-12, koordinasi data antar Kementerian Keuangan dan BPS, apakah terdapat kesepakatan metodologi atau MOU antara kedua lembaga dalam penyusunan data PDB? Jika iya, mohon dilampirkan dokumen atau ringkasan kerjasamanya. Hmm. 13, penjelasan resmi mengenai penyesuaian atau adjustment Hmm. atau rekalkulasi data PDB yang pernah dilakukan, termasuk dampaknya terhadap rasio utang pemerintah terhadap PDB. Hmm. Nah, tujuan informasi agar rakyat Indonesia dapat mengetahui keberhasilan negara berutang dan dalam bentuk apa. Yang kedua, memahami dasar perhitungan ekonomi nasional yang dijadikan acuan kebijakan fiskal. Yang ketiga, dan memastikan seluruh data utang dan PDB bersumber dari lembaga statistik yang sah dan independen. Hmm. Nah, seperti itu, Mas Awan. Jadi kita tanya utang-utang kita itu berapa saja, kemana saja itu Mas intinya Mas. Dan cara perhitungan PDB tadi Mas. Itu banyak sekali, Pak, tadi permintaannya. Ya, ya, harus detail seperti itu Mas. Ini kan untuk kebijakan fiskal. Ini apakah apa yang disampaikan Pak Menteri Purbaya ini sinkron atau ada? Itu kan memang kerjanya mereka Mas Awan. Kalau mereka kerjanya Hmm. pakai itu ya harusnya tinggal kasih aja Mas Awan. Kecuali kalau mereka sulap-sulapan ya mereka pasti akan bingung gitu Mas. Nanti Hmm. kayak pemeriksa pajak yang ditanya rincian perhitungannya dari mana, wong dia angkanya sulapan ya dia nggak akan bisa jawab Mas Awan. Hmm. Oke, kayaknya lumayan juga ini ya. Ya ini harus detail Mas Awan. Kalau nggak detail nanti gimana? Wong ini nanya kita minta harus semuanya Mas biar kita bisa analisa. Hmm. Contohnya ini Mas, MBG Mas Awan. MBG itu saya punya data Mas Awan. Itu ada Kementerian Keuangan sudah menerima pinjaman luar negeri Mas ya. Itu di Hmm. bulan November tahun 2023 Mas Awan. Hmm. Nah, itu programnya namanya ini Mas. Ya kayak stunting itu Mas Awan. Hmm. Makanya capres yang menang, nah ini kan dugaannya hanya mengarah ke sana Mas. Itu yang mengusung Hmm. program makan bergizi gratis itu Mas yang hampir mirip dengan program tadi itu Mas. Itu Hmm. uangnya udah ada itu Mas Awan. Yang Hmm. mirip MBG itu teman-teman. Hmm. Nah itu kan siapa yang bayar nanti Mas? Itu kan berarti kan Hmm. utangnya zamannya Jokowi Mas. 2023 pemilunya kan 14 Februari tahun 2024 Mas Awan. Hmm. Sementara hutang luar negerinya terjadi tahun 2023. Hmm. Nah, intinya untuk program peningkatan gizi lah, Mas. Jadi uangnya itu udah ada, Mas Awan. Jadi itulah yang harus kita waspadai sebagai rakyat Indonesia. Kita harus hati-hati itu, Mas. Loh, jadi kebijakan negara ini kadang dibuat ini ada yang mengendalikan dari luar Indonesia itu, Mas Awan. Jadi pejabat kita ini, mohon maaf hanya sebagai penerjemah aja dari kebijakan luar negeri itu, Mas. Hmm. Oke, ini kembali lagi ke permintaan informasi. Baik, Pak, kita nantikan ya bagaimana jawabannya nanti. Oh, Luar biasa IWP ini sudah meminta banyak sekali informasi ya, teman-teman.
Oke, baik Pak Rinto, kita nantikan minggu depan kalau ada jawabannya tolong informasikan kepada kita semua. Ya. Baik, makasih Pak Rinto, kita jumpa lagi Pak di Oke, Mas, podcast. sama-sama. Baik, Pak.